Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa alisidaqi wa wafa amma badu. Anak-anakku, selamat jumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Kali ini kita memasuki bab meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Marilah untuk mengawali pembelajaran kita awali dulu dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Kita lanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kita baca Quran surat Al-Qari'ah. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Anak-anakku, untuk bab kali ini meyakini hari akhir, mengakhiri kebiasaan buruk. Adapun tujuan pembelajaran kali ini yang pertama adalah menjelaskan pengertian iman kepada hari kiamat. 2. Menunjukkan dalil tentang adanya hari kiamat. 3. Menyebutkan macam-macam kiamat. 4. Menjelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Anak-anakku, silakan kalian amati gambar ini. Pernahkah kamu melihat orang yang sedang menanam pohon? Orang yang menanam pohon tentunya berharap kelak akan memanen. Misal ketika kita menanam pohon mangga, tentunya kelak kita pun ingin memanen buah mangga. Mereka yang menanam padi berharap akan memanen padi pula. Seperti itu pula lah kehidupan kita di dunia ini. Kita diperintahkan untuk menanam kebaikan sebanyak-banyaknya agar kelak di akhirat dapat menuai atau memanen pahala atas tanaman kebaikan itu. Hal ini sangat sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan di dunia merupakan ladang untuk menanam. Kalau yang kita tanam adalah kebaikan, kelak di akhirat kita akan memanen kebaikan. Sebaliknya, jika yang kita tanam adalah keburukan, kelak yang akan kita panen adalah keburukan yang telah kita perbuat. Anak-anakku, kita memasuki iman kepada hari akhir. Iman artinya percaya. Iman kepada hari akhir berarti percaya dengan sepenuh hati bahwa ada kehidupan yang kekal setelah kehidupan di dunia, yaitu kehidupan di akhirat. Dapat diartikan juga dengan percaya bahwa bumi dan seisinya akan mengalami kehancuran. Itulah iman kepada hari akhir. Adapun tentang hari akhir itu akan terjadi, ini diterangkan oleh Allah dalam Quran surat Al-Hajj ayat 7 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
wa anna as-sa'ata atiyatun la raiba fiha wa anna Allah yab'atsu man fil qubur, yang artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang, tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Quran surat Al-Hajj ayat 7. Adapun tanda-tanda datangnya hari kiamat. Yang pertama, tanda-tanda kecil, antara lain A. Wanita berpakaian tapi telanjang. Yang B. Masjid dijadikan tempat wisata. C. Banyaknya bencana. D. Semakin meluasnya kebodohan. E. Maraknya riba. Kemudian sekarang memasuki tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. 1. Ada asap di timur dan barat. 2. Akan munculnya Dajjal. Yang ketiga, munculnya Dabbah. Yang keempat, turunnya Nabi Isa. Yang kelima, matahari terbit dari arah barat. Yang keenam, Ya'juj dan Ma'juj. Itu antara lain tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kita memasuki macam-macam kiamat. 1. Dinamakan kiamat sughro atau kecil, yaitu matinya atau hancurnya dari sebagian alam atau sebagian makhluk, itu namanya kiamat sughro atau kecil. Contoh, matinya seseorang karena sakit. Kemudian ada banjir. Contoh lain, tanah longsor dan bencana alam lainnya. Macam kiamat yang kedua adalah dinamakan kiamat kubro atau besar, yaitu hancurnya seluruh alam semesta. Anak-anakku, tentang kejadian kiamat kubro ini digambarkan oleh Allah dalam Al-Quran, antara lain terdapat dalam Quran surat Al-Qari'ah ayat 4 dan 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal aihnil manfush, yang artinya, pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu antara lain kejadian pada hari kiamat. Contoh lain juga diterangkan oleh Allah tentang gambaran terjadinya hari kiamat dalam Quran surat Az-Zalzalah ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, yang artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Kemudian pula digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Takwir ayat 1 dan 2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza syamsu kuwirat, yang artinya apabila matahari digulung. Wa idzan nujumu kadarat, dan apabila bintang-bintang berjatuhan.
Itulah tentang gambaran kejadian hari kiamat. Nah, anak-anakku, agar kalian lebih memahami materi pada kali ini ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. 1. Jelaskan arti iman kepada hari kiamat. 2. Tulislah satu ayat beserta artinya yang menjelaskan bahwa hari kiamat pasti akan datang. 3. Jelaskan gambaran kejadian pada hari kiamat. 4. Jelaskan tanda-tanda datangnya hari kiamat. Nah, anak-anakku, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Dengan harapan kita berdoa mudah-mudahan semoga kita senantiasa bisa beribadah dengan istiqomah dan andaikan Allah memanggil kita berakhir dengan husnul khotimah. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini membawa manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.